Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di subuh yang dingin ini kita bersyukur diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah di Masjid Al-Azhar. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Artinya, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menjadi spirit bagi kita bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Jadi berapapun banyaknya dosa-dosa kita, kalau kita mau bertobat, taubatan nasuha, maka Allah pasti mengampuninya. Allah juga melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Az-Zumar ayat 53. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Dikisahkan dari suatu kisah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan bahwa ada seseorang pembunuh. Dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat. Dia mendatangi seorang rohib atau seorang alim ulama dari satu agama lain. Dia bertanya, apakah jika aku bertobat, Allah menerima tobatku karena aku telah membunuh 99 jiwa? Rahib itu menjawabnya, tidak. Lalu pembunuh itu membunuh rahib tersebut, menggenapkannya menjadi 100. Kemudian ia berjalan lagi mencari orang alim, dan ia pun menemui seorang alim. Dia bertanya, bagaimana jika aku bertobat? Karena aku telah membunuh 100 jiwa. Alim ulama tersebut menjawab, engkau akan diterima tobatmu kalau engkau bertobat. Silakan menuju ke satu tempat di mana banyak orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di sana, dan sembahlah Allah bersama mereka. Maka pergilah si pembunuh ini ke suatu tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Tetapi ketika sampai di tengah perjalanan, pembunuh tersebut meninggal. Nah, terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata bahwa orang ini datang dalam keadaan bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Tetapi malaikat azab berkata orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat ini memerintahkan, cobalah diukur jarak kedua tempat tersebut.
yaitu jarak antara pembunuh ini dengan tempat asalnya dan dibandingkan dengan tempat baik yang ia akan tuju. Ternyata jaraknya itu lebih dekat ke tempat yang baik yang dia akan tuju untuk bertobat. Maka orang tersebut diputuskan oleh malaikat bahwa orang tersebut mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena jarak yang dekat itu merupakan amalannya yang pertama setelah dia bertobat. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Abu Sa'ad bin Malik berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya bahwa jika kita ingin bertobat, meninggalkan seluruh perbuatan dosa dengan berniat bersungguh-sungguh dan kemudian kita mati, maka Allah insya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Jadi janganlah berputus asa jika kita merasa banyak berbuat dosa. Teruslah bertobat, laksanakan seluruh perintah Allah dan jauhi seluruh larangannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.